Arwadrasya Purusa Parikirtita Om Papukam Papukarmaham Papatma Papusam Bahwa Rahimam Pun Dariyakasa Sapahya Piyantara Suci Om Kesama Swama Dewa Sarwa Prani Kita Makara Mamusya Sarwa Papipya Alaya Swasada Siwa Om Kesantawya Kayika Dosa Kesantawya Wacika Mama Kesantawya Manasa Dosa Dat Pramadat Kesama Suamum Om Santi 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 Om ini terus mulai Bapak dan Ibu, acara kegiatan workshop penyusunan RPP Merdeka Belajar masa transisi pandemi COVID-19 segera kita mulai. Namun sebelum acara kita mulai, iring bersama-sama kita mengucapkan rasa pengayom bagio, palarapang antuk pengendali. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pembinaan SD. Yang kami hormati Bapak Korwil Dikdikborat Kecamatan Kudu Tambahan. Yang kami hormati Bapak Pengawas, rekan-rekan pengurus K3S, serta peserta workshop yang kami banggakan. Sesanti yang ayu bahagia kita panjatkan kehadapan ide yang wiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali guna bersama-sama membahas, merencanakan, mempersiapkan segala aktivitas pembelajaran dalam masa pandemi ini dengan membuat atau merancang rencana pembelajaran Merdeka Belajar yang kita susun pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, izinkan kami membawakan susunan acara pada kegiatan ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua, laporan Ketua Panitia. Ketiga, arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sekaligus membuka acara kegiatan ini. Yang keempat, pengumuman-pengumuman. Yang kelima, penutup. Setelah penutupan nanti kita akan lanjutkan pemberian materi. Itulah susunan acara yang kita akan laksanakan pada pagi hari yang berbahagia ini. Untuk itu kita lanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada petugas kami mohon untuk ke depan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
Sangatlah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikian kita setelah membuka acara kegiatan ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia. Kami mohon Ketua Panitia penyelenggara kegiatan workshop ini untuk menyampaikan laporan. Kami mohon kepada Bapak Korwil, dipersilahkan Pak. Terima kasih Pak dan Bu Acara. Ini sudah memberikan kesempatan kepada dia untuk melaporkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya izinkanlah saya mengaturkan puji prasaradana Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama, izinkanlah marilah kita berikan kehadapan yang diwasi Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya berkat, rahmat dan karunia dari beliau, sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan, sinar suci dari beliau untuk melakukan kegiatan pada pagi sampai siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kabid Pembinaan Sekolah Dasar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari rekan pengawas dan juga unsur K3S Kecamatan Kubu Tambahan yang banggakan. Bapak dan Ibu peserta workshop implementasi dalam penyusunan karakter RTP yang bebas merdeka, ya jadi merdeka, RTP merdeka yang saya hormati pada pagi hari ini. Semua rekan-rekan panitia yang sudah bekerja sangat maksimal ya sehingga kegiatan hari ini bisa kita laksanakan, dan juga khususnya pada Bapak dari unsur tenaga pendidik dan pendidikan SD Negeri 6 Utamahan yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak sudah berkenan hadir mewakili Bapak Kadistikbora dan juga semua teman-teman, di mana pada pagi hari ini yang akan laporkan masalah kegiatan workshop dalam penyusunan RTP Merdeka belajar untuk guru-guru se-Kecamatan Kubu Tambahan. Latar belakang. Pada prinsipnya, kami merujuk dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RTP dengan nuansa di masa pandemi di era sampai sekarang yang dimulai kemarin dari bulan Maret
tahun 2020. Kemudian juga merujuk dari SE Kemendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar yang memuat kebijakan tentang penentuan kelulusan, kemudian bahan ujian, sistem pendidikan, kemudian juga masalah pelaksanaan asesmen nasional yang memuat AKM atau asesmen kompetensi minimal. Kemudian juga yang mendasari adalah SE Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu, itu yang menjadi latar belakang. Kemudian tujuan dilaksanakannya workshop penguatan guru-guru untuk Kecamatan Utamahan dalam penyusunan RTP Merdeka Belajar. Yang pertama adalah memberikan satu gambaran pelaksanaan pendidikan yang memberikan suatu ruang gerak yang lebih kepada teman-teman kita, istilahnya merdeka, dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya, yang tentunya dikondisikan dengan atau disesuaikan dengan kondisi di masa pandemi sekarang ini. Tentunya ini nanti akan merujuk kepada hasil, yaitu diharapkan nanti semua peserta itu memiliki suatu konsep, pemikiran dan hasil atau produk hasil berupa RTP yang dalam konsep Merdeka Belajar yang mewakili nanti RTP dari jenjang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 diharapkan juga untuk guru atau bidang studi agama dan PJOK. Karena ini menjadi satu rujukan atau contoh untuk pengembangan dan suatu regulasi untuk dijadikan pedoman bagi rekan-rekan kita yang belum sempat bergabung dengan kegiatan workshop ini. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu memberikan satu ruang gerak yang lebih pada guru-guru kita untuk melakukan satu aktualisasi ya terkait kondisi guru kita masing-masing. Selanjutnya, membantu guru ataupun kepala sekolah agar tetap melakukan PKB. Jadi, walaupun kondisi sekarang di masa pandemi, tetapi kita berharap pengembangan keprofesian terkait dengan penguatan dan peningkatan kompetensi guru-guru dan kepala sekolah ini tetap bisa kita lakukan. Itu yang menjadi tujuan. Kemudian sasaran. Jadi untuk workshop pertama, di sini di tahun ini, sasarannya adalah semua. Tetapi karena keterbatasan tempat, maka untuk kegiatan kali ini, kita akan meminta perwakilan satu sekolah, satu guru. Artinya satu satuan pendidikan, itu ada satu guru, sehingga melibatkan 45 peserta. Jadi setelah di-regrouping, Pak. Kemudian narasumber. Jadi narasumber tentunya kami berharap itu dari Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini Bapak Kabid Pembinaan SD yang mewakili terkait dengan kebijakan. Kemudian kami juga itu mengupayakan pemberdayaan teman-teman yang ada di Kecamatan Utamahan. Ya, sisanya kalau memang perlu nanti kami akan juga memohon pada narasumber lain ya yang terkait. Kemudian untuk pembiayaan, Pak. Jadi pembiayaan kami mohon pada satuan pendidikan melalui anggaran dana BOS, yaitu pada kegiatan PKB, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan di masing-masing satuan pendidikan yang disusun dalam rencana anggaran dan kegiatan sekolah. Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan. Jadi untuk teknis pelaksanaan, di sini kami mengambil kegiatan in 2 hari, yaitu hari ini tanggal 5 dan 6 besok bertempat di tempat ini. Kemudian setelah itu kami atau teman-teman kita akan kembali ke satuan pendidikan untuk melanjutkan kerja. Jadi melanjutkan kerja on-nya yaitu tanggal 7 dan 8 April di masing-masing sekolah. Setelah itu kami akan kembali mengumpulkan atau merapatkan diri untuk menyampaikan hasil
dari teman-teman kita yang sudah bekerja berdasarkan pembekalan yang diberikan atau diterima hari ini. Kemudian jadwal itu tadi ya, yang sudah sampaikan sesuai dengan materi, sehingga pada kesempatan ini yang selaku mewakili panitia, jadi mohon pada Bapak Kabid yang sudah berkenan hadir untuk memberikan arahan sekaligus kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, dan juga nanti sekaligus kami mohon seperti yang disampaikan Pak Pembicara berkenan untuk membuka kegiatan yang kami lakukan di sini. Demikian Bapak Kabid, setelah informasi atau penyampaian laporan kami terkait dengan kegiatan workshop untuk pembuatan KTP Merdeka Belajar yang kami selenggarakan selama 4 kali dengan pola 32 GP. Jadi atas keterbatasan kami baik dalam penyelenggaraan juga kami bersama panitia itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai harapan kita. Akhir kata, yang akhiri dengan para Santi, Om, Santi, 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 Om. Waktu dikembalikan. Sip semua Pak Korwil. Demikian Bapak dan Ibu, laporan dari panitia kegiatan karena beliau langsung sebagai penanggung jawab kepanitiaan ini, beliau yang melaporkan. Untuk itu kita lanjutkan, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid Pembinaan SD untuk memberikan arahan sekaligus materi kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta pada akhirnya membuka kegiatan pada pagi hari ini. Pada Bapak Kabid kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Korwil Distikora Kecamatan Butangan beserta pengawas. Yang saya hormati Ketua K3S beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Tentu dalam kesempatan ini kita senantiasa selalu berucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di Sang Hyang Widi, karena atas karunia beliau kita bisa berkumpul di ruangan ini walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita senantiasa selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan dipaksa berdekatan duduknya. Ini di depan masih ada kok. Ya. Takutnya kan nanti ada tim datang ke sini dipotret ya. Jadi yang duduk berdua jangan dipotret, jangan diupload ya. Kasihan nanti panitianya nanti kena ini dampak nanti. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya merasa berbahagia. Kenapa? Ya, walaupun surat yang saya terima disposisi dari Pak Kadis baru saya baca, setelah itu saya koordinasikan dulu. Nah, kemudian saya berangkat ke sini. Mungkin saya tidak diizinkan lama-lama bersama Bapak Ibu. Karena jam 10 saya harus sudah berada di Uniksa, mewakili Pak Kadis juga hari ini pada kegiatannya. Nah ini yang saya syukuri bisa ketemu dengan teman-teman Butaman, karena kalau ada kegiatan di Grogak, ya Pak Kadis getol sekali hadir di Grogak. Ini wilayah saya. Dan ngedum wilayah setiap ada kegiatan di Butaman mestinya saya ngotot. Ini wilayah saya kan gitu ya. Gak begitu. Dimanapun saya ditugaskan ya, kemarin ya di Grogak ya hadir bersama beliau juga, apa. Bahkan seringnya saya ya keluar di sana, wilayah barat lah. Nah, untuk itu tidak apa-apa hari ini kita bertemu bersama-sama hari ini. Dan saya lihat dari sisi kepesertaannya mungkin nuansanya menjelang Kartini ya. Ini hanya beberapa orang yang saya hitung dari tadi itu kurang lebih 12 orang laki-lakinya yang hadir. Yang lainnya ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu dulu. Dan cewek nuansa Kartini barangkali ini ya. Nah inilah semangat teman-teman kita di Butaman. Ya, entah kenapa dari dulu begitu kalau ada pekerjaan yang berat pasti ibu-ibu banyak yang hadir ya. Kalau ada yang ringan-ringan bapak-bapaknya ya. Gitu ya bapak-bapaknya ya. Nah, ini workshop ini hari ini bukan sekedar workshop.
Ini sebagai tindak lanjut ada SE tadi sudah disampaikan, ada regulasi yang mengatur. Bahkan kalau kita mencermati pidato apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, merdeka belajar itu luar biasa sesungguhnya artinya. Hari ini teman-teman akan menuju itu, menyusun program, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada konsep merdeka belajar. Ya. Jangan sampai diartikan merdeka belajar itu nak murid sing ke sekolah, jadi gurunya merdeka belajar. Nak aja yang ngasihnya, bukan. Merdeka itu kalau kita kembali lihat daripada filosofi Ki Hajar Dewantara adalah di sana adanya kemerdekaan dan kemandirian. Ini yang ditegaskan oleh Menteri Pendidikan kita. Beliau sangat tertarik dari konsep atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini yang sedang dikembangkan. Ini yang dipilih katanya, ini yang paling baik atau paling bagus di era pandemi COVID ini. Merdeka. Merdeka itu kita paham, semua paham apa arti kata merdeka. Tidak ada intervensi dari siapapun. Ya. Kita menyusun perencanaan, menyusun kegiatan, menyusun selanjutnya evaluasi itu berdasarkan apa? Atas dasar kemerdekaan. Tidak ada tekanan. Nah, justru kita diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan, terkadang kita juga bingung. Kenapa? Karena kebiasaan kita bekerja itu kadang mencari contoh. Kemarin saja saya di Dinas Pendidikan perintahkan kepada staf, Bu Sri, tolong minta data ke sekolah. Siapa-siapa yang mengusulkan rehab, dan harus ada usulannya loh untuk di tahun 2021 ini. Nah, disebarkanlah formatnya. Nah, yang hadir ya sesuai dengan format itu. Kalau tidak bisa membuat sendirilah, tidak dikembangkan begitu persis, sehingga saya diketahui oleh Pak Sekdes, Pak Herman, bagaimana ini sekolahnya kok semuanya begini. Nah, inilah kebiasaan teman-teman kita yang simpatu ya contoh kadang karsim tuan rehab kan gitu. Kan itu ya. Sama dengan kalau saya cek buku tamu teman-teman di sekolah pasti sama. Pertama nomor urut, kedua hari tanggal berisi jamnya. Kenapa tidak keterangan di depannya diisi ya, di belakangnya isi hari tanggalnya kan gitu ya. Ini kan kemandirian, merdeka begitu. Sesuai dengan konsep kita. Nah, inilah kebiasaan kita Bapak Ibu ketika kita sudah diberikan kemerdekaan ya sulit juga. Karena kita barangkali belum paham konsepnya. Nah, ini semua kebijakan dari tatanan dari pusat sampai ke daerah sejak era Jokowi ini adalah menuju kemandirian sesungguhnya. Apapun kemandirian ekonomi, kemandirian pendidikan, kemandirian dan seterusnya. Banyak kita diarahkan menuju ke kemandirian, mandiri. Semua bisa kita produksi, kita bisa buat sendiri. Tidak atas dasar dari tempat lain. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah-daerah Bapak Ibu. Termasuk hari ini adalah menyinggung soal pendidikan. Ini harus kita pahami secara bersama-sama. Ini teman-teman yang hadir adalah semua yang muda-muda ya. Dari sisi digitalisasi ya, karena kita pendidikan kita akan cenderung menuju digitalisasi ya, siapkan itu. Jangan sampai kalah. Kalau kurang itu menuju ke digitalisasi ya kita belum baik nanti perkembangannya. Ya kita contohkan saja. Untuk di keutamaan internet banking belum, untuk penggunaan dana bos belum sosialisasi ya. Nah, mungkin nanti kalau diprogram oleh Pak Yase itu seperti itu nanti. Nah, kita harus menyambut ini dengan baik, teman-temannya. Sambutlah ini dengan baik. Agar apa yang menjadi program dari pemerintah pusat sampai ke daerah melalui regulasinya, surat edarannya dan sebagainya, ya kita bisa terlaksana ke daerah-daerah. Sehingga visi-visi presiden kita itu nyambung. Dari pusat direncanakan A ya sampai di daerah ya pelaksanaannya juga A. Nah, tidak ada yang berbeda.
Nah ini penting Bapak Ibu. Sekali lagi dalam kesempatan yang kedua saya sampaikan terima kasih untuk Kecamatan Kutaman karena saya sudah berhasil memprovokasi teman-teman dimanapun berada ketika kemarin saya ikut sosialisasi Permendikbud 6 dan 2001 terkait dengan Juknis Board. Ini bisa kok dilaksanakan. Karena tahun sebelumnya ini macet, tidak ada peminat, sepi peminat. Apa yang namanya workshop di kecamatan, yang kegiatan-kegiatan penyusunan PTK, kegiatan seminar, ini sempat mandek tahun kemarin. Karena dianggap ya sudah nggak boleh karena COVID ini Pak. Bisa kok dilaksanakan, apa di tingkat gugus, apa di tingkat kecamatan, apakah di tingkat sekolah, silakan. Yang mengeluh COVID ini dong sing naik pangkat guru karena sing lah PTK kan begitu. Itu artinya nanti. Nah, tetapi dengan model seperti ini, ya karena di dana pos itu sangat relaksasi, boleh diizinkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi ini di rapat mutu sudah jelas-jelas direkomendasi bahwa kurangnya kita itu adalah di ini PKP. Ini sekarang sudah dijawab, mulai dijawab di Kecamatan. Ini paling pertama, saya salut dengan utama. Dan semoga apa yang dikerjakan mulai hari ini betul-betul nanti mendatangkan suatu hasil. Ya, sampai di rumah ya apa petunjuknya dari narasumber ya silakan dikerjakan. Kemudian di hari berikutnya dikumpulin, lalu kemudian dikoreksi, kemudian diperbaiki lagi, kemudian menjadilah suatu hasil. Minimal di tingkat gugus ini sudah punya konsep yang sama. Di tingkat gugusnya sudah punya konsep yang sama. Kalau kita samakan dengan kecamatan, siapa lagi dengan kabupaten itu, nah, berarti sudah tidak mandiri namanya. Karena disamakan kan gitu ya. Kalau tidak disamakan, inilah yang mandiri ini yang penting sekarang. Karena kebutuhan satu sekolah dengan sekolah lain, walaupun satu gugus itu beda. Satu gugus dengan gugus yang lainnya pasti beda. Nah, untuk itu inilah yang perlu diupayakan kemandiriannya. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini sudah 9.25 ya. Nah, takutnya saya nanti telat di Undiksa karena mau beli Pak Kadis. Nah, mudah-mudahan sih di sana tidak jadi pembicara gitu. Karena baru tadi saya di disposisi dan tidak harus membaca sebentar aja dulu. Gitu. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu yang hari ini dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi Bapak Ibu mohon, nah, saya yakin dengan kegiatan yang dimotori oleh Korwil Kecamatan ya sudah mudah-mudahan kedepannya mulai lebih tertata lagi, bukan sebelumnya nggak bagus begitu, lebih tertata lagi sehingga betul-betul keutamaan jadi pionir di Kabupaten Buleleng nanti. Tidak lagi sempat agak tenggelam sedikit dari sisi prestasi-prestasi. Mudah-mudahan nanti muncul walaupun pandemi COVID ini. Bukan tidak boleh ada lomba teman-teman nih. Selalu ini. Kemarin kecamatan yang lain walaupun pandemi ini tetap aja ikut berlomba tingkat nasional. Lewat dinas pendidikan silakan. Itu banyak yang teman-teman kita sampai ke tingkat nasional, apa juara harapan, juara 2 dan sebagainya itu banyak. Ini sikapi bersama-sama nih. Ampunan ayah mendap pintu takut Pak COVID gitu. Teman-teman di sini sudah semua vaksinnya? Sudah? Belum semua ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Jadi ikuti aja aturan. Kalau mau vaksin silakan periksakan dulu. Kalau memang mau vaksin ya vaksin. Nah, kalau tidak jangan memaksakan untuk divaksin. Atau yang memang memungkinkan jangan memaksakan untuk tidak divaksin ya. Ini harus ikut. Sehingga semua berjalan lancar. Ya, semua harapan kita semua damailah, ya tidak ada persoalan terkait COVID ini. Ya. Baik teman-teman sekalian, barangkali itu yang kami bisa sampaikan karena waktunya juga mepet-mepet. Ya, saya punya perjalanan kalau dari sini ke Singaraja paling 20 menit, ya sudah sampai di Undiksa. Mohon maaf sekali lagi ya. Baik. Karena saya diminta tadi untuk membuka sekaligus pada kesempatan ini atas asum Ketua Warung Berakhir Sang Wasit bukan yang masa maka kegiatan workshop penyusunan RPP terkait dengan
Merdeka Belajar, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Saya akhiri masa. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Kabid. Demikian Bapak dan Ibu, setelah dibuka acara ini, Bapak dipersilahkan menikmati dengan Pak Korwil, Pak Pengawas bersama-sama mendampingi Pak Kabid. Kami mohon kepada Bapak Ketua KTHS sambil menanti Pak Kabid kalau beliau akan meninggalkan tempat ini, seizin beliau, kita akan lanjutkan acara ini untuk memberikan arahan program kegiatan dalam pengumuman yang sampaikan tadi. Kami mohon kepada Bapak Ketua KTHS untuk menyampaikannya. Silakan Pak Wayan. Kami yang kita izin ini. Mohon Bapak dan Ibu sabar. Sekarang arahan program kegiatan apa yang kita akan lakukan, teknisnya bagaimana. Ketua KTHS akan menyampaikan. Setelah beliau baru kita istirahat bersama. Silakan Roy. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Om Swastiastu. Supaya singkat ya, santai saja, jangan tegang di belakang. Tegang nggak dimana ngomong. Santai ya, duduknya yang santai atau jarak itu aja ya. Nah, jadi apa yang disampaikan dari pembawa acara, saya menyampaikan secara singkat, padat, dan jelas daripada program PKB untuk Kecamatan ke depannya. Yang pertama, mulai bulan Maret 2020 sudah ada kegiatan workshop daring untuk pembelajaran dengan pemanfaatan aplikasi pada bulan Juli 2020. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang mewakili kegiatan ini, setiap ada kegiatan PKB nanti tolong diikuti, sehingga nanti ke depannya untuk keperluan yang lain bisa langsung berhubungan pada tim PKB di kecamatan, tidak usah kesana sini. Misalnya pengembangan diri perlu, misalnya kenaikan pangkat bagi yang PNS, CPNS, tolong berhubungan terus dengan tim PKB di kecamatan. Jadi kami nanti tetap menandatangani apa yang akan diperlukan. Yang kedua, pada bulan Oktober 2020 ini sudah menjadikan workshop, ada juga workshop pengembangan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu sudah dikembangkan juga. Ada temannya juga yang minta pengembangan diri waktu ini untuk kegiatan kelengkapan pemberkasan untuk mencari sertifikatnya. Nah, itu sudah ada. Bagi teman-teman yang kurang nanti untuk menaikkan pangkat berikutnya silakan berhubungan. Tetap berhubungan dengan ketua tim atau koordinator tim PKB Kecamatan Utama. Kemudian bulan April ini lah workshop penyusunan RPP Merdeka Belajar. Jadi RPP Merdeka Belajar itu artinya dibuat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nanti akan diberikan draft-draftnya. Kita juga sebagai guru kan merdeka, maksudnya merdeka ya. Tidak diikat, tapi tetap menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jadi apa yang perlu diberikan pada anak-anak, baik itu daring, luring, dan sebagainya, silakan laksanakan. Kemudian sekarang sudah dibatasi waktunya pulang supaya bersama-sama dari sekolah, karena setelah dipantau oleh Pak Korwil, rasanya cuma izin 3 detik tidak dipantau karena saya sering tidak ada di sekolah. Bukannya tidak masuk, tapi masuk di kantor lain gitu. Nah, jadi kesepakatan kita maksimal pulangnya jam 11:30.
Karena di Pado ada pulang jam 9, ada jam 10, ada jam 11 dan sebagainya. Jadi apa yang perlu dilaksanakan sekolah silakan lengkapi itu nanti, bantu juga kepala sekolahnya, bantu apa yang perlu dikerjakan sesuai dengan tuntutan pendidikan di masa COVID pandemi 19 ini. Kemudian kedepannya tim PKB terus mengadakan upaya-upaya. Jadi upaya apa yang dilaksanakan nanti, makanya kami sebagai ketua K3S dengan pengurus yang lain mengapresiasi luar biasa itu kegiatan PKB ini. Apa yang sampai Pak Kabid Pembinaan SD pada Beleleng itu kita sudah menerobos dengan kerjasama tim. Jadi kita jangan saksikan masalah tim ini, karena di K3S sudah dibagi tugas. Tugas ini adalah salah satunya tugas PKB, pengembang keprofesian berkelanjutan. Dari berkelanjutan artinya kan terus menerus akan ada laksanakan, sehingga teman-teman guru yang ingin naik pangkat nanti tidak usah repot-repot mencari pengembangan diri. Kalau ada memang pengembangan diri yang lain, seminar dan sebagainya di tempat yang lain, jadi dengan surat tugas kepala sekolahnya silakan. Yang penting itu ada pola-polanya yang diakui oleh angka kredit. Jangan sampai ini tidak ada polanya kita ikut, karena itu nanti akan juga diperhitungkan di dalam angka kreditnya. Sehingga terus terang saja teman-teman yang mau naik pangkat, mungkin periode Oktober yang akan datang dan sebagainya, kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan di pengembangan diri dan yang lainnya itu, tolong nanti tetap berkoordinasi di K3S. Masalah dupa sudah ada yang menangani. Jangan sana ke sini. Tanya kepada tim PKB. Publikasi sudah ada yang menangani untuk mengendal pembuatan jurnal kalau diperlukan kenaikan pangkat. Jelas semuanya itu jelas. Tolong tetap koordinasi dengan K3S lewat bidang PKB. Itu sudah dibagi oleh koordinatornya. Kemudian bidang-bidang yang lain yang menangani Sapras dan sebagainya sudah ada juga. Nah itu yang perlu saya sampaikan, tidak panjang lebar karena sudah siang ini. Rasanya Bapak dan Ibu sudah haus, duduk, tegang. Sekarang untuk persingkat waktu, kita break dulu, snack bersama. Kopi berada di sebelah timur. Jangan mengambil di sebelah utara, sebelah jalan ya, sebelah timur. Silakan kami duduk dengan pramuka di Om, Santi, Om, sukses. Silakan Bapak Ibu ya. Jangan istirahat dulu, jangan bengong. HP-nya dibiarkan dulu. Jangan bengong, jangan pah, jangan. Good. Lalu bagaimana itu tahu? Kertas kilo bukan dicetak. Ya, kita hasil rapat itu ya ini bisa rapat itu. Satu tipis akhirnya pendidikan di sini. Mulai pendidikan yang kita semangat. Wah, malah masih malah gitu. Ini sebenarnya rusak. Sing ngomong. Nah, ke depannya agak jauh sebelumnya. Terus ada. Rusak gitu. Kemudian daring, luring, bagus. Ini situasi. Kemudian ada action itu sebenarnya.
kan misalnya dihormati kan punya dihormati. Santai ya. Mana ya kan udah dengar sedang dihormati nggak bisa dihormati. Ini Pak tahu. Kalau balik ke sekolah ya, dekat LPD, dia program seperti itu. Mana yang TKS tuh? TKS. Istirahat.